Halo, assalamualaikum. Selamat siang, arek Surabaya. Aku suwe nggak ngonten rek. Bisa pingin ngonten maneh. Sekarang posisi saya ada di Benteng Kedung Coek. Nah, ini adalah benteng peninggalan Belanda yang dibangun di ujung kota Surabaya. Kita sambil jalan-jalan. Ojo bosen-bosen ngrungokno suaraku ya, arek-arek Surabaya dan warga dunia. Ayo kita sekarang telusuri Benteng Kedung Coek yang merupakan kekayaan bersejarah kota Surabaya atau yang kita kenal dengan kota pahlawan, The Heroic City. Yuk keliling yuk. Ya itu tadi gambaran vandalisme. Yuk kita lanjut. Kita kelilingi benteng ini. Keren kan? Itu tadi gambaran vandalisme. Yuk kita lanjut. Kita kelilingi benteng ini. Keren kan? Mas Adi! Loh. Pak! Wah, arah Surabaya. Kok kebetulan saya bertemu dengan ini Bapak pejabat kawasan daerah ini. Kon dia ya Mas Andri, gimana kabar? Baik Pak Bambang. Wah, Lama nggak ketemu ya Mas? iya. Kok sendirian Pak? Iya Mas, ini kebetulan saya ini lagi berpikir. Kemarin saya mengikuti kegiatan lomba bercerita bangunan bersejarah. Nah kebetulan Kecamatan Bulak masuk 10 nominasi, ambil cerita Benteng Kedung Coek. Nah, kelanjutannya ini saya lagi mikirin Mas, kira-kira saya harus melakukan apa? Melakukan apa ini untuk masuk ke 10 finalis itu Mas. Oh, Mas sambil duduk Pak, ini Pak enak ini. Iya Mas. Kita ini kok ya pas Pak ya. Kita ini pas banget. Jadi saya ini kan rumah sama Pak Ndak ngonten. Iya. Saya pengen ngonten. Nah, ini kali pertama saya ke Benteng Kedung Coek Pak. Loh, baru pertama ya Mas? Wah, padahal 3 daerah dekat sini loh. Menarik Mas. Jadi, saya lihat overview-nya tadi, batas dengan selat, bagus, terus tumbuhan-tumbuhannya juga menarik-menarik. Nah kok ya pas jenengan juga lagi ada TR tadi ya. Makanya Pak agak ngelamun tadi Pak. Iya, saya mikirkan kemarin itu sekedar dengan teman-teman kecamatan. Loh, kok saya lihat sampai ada di sini lagi ngapain? Nah itu buat konten ya, sekalian dibantu kita Mas. Kita nanti kapan-kapan ngobrol di tempat yang enak Mas, itu bisa bahas kira-kira saya harus melakukan apa, menjual Benteng Kedung Coek ini Mas. Peninggalan sejarah kita Mas. Saya ngonten, Bapak juga lagi kepikiran itu. Nah ini pas Pak. Pak sebenarnya saya itu jujur Pak, saya cari sumber yang mungkin tahu sejarah tentang Benteng Kedung Coek ini Pak. Nah kok pas Bapak tadi matur ada ikut lomba bercerita yang temanya ngangkat Benteng Kedung Coek. Ini benteng Belanda dari tahun berapa sih Pak? Iya, jadi Benteng Kedung Coek ini didirikan pada tanggal 30 Maret 1900 oleh seorang kapten Belanda, J.P. Proper. Beliau tentara yang sebelumnya Benteng Kedung Coek ini berfungsi sebagai gudang peluru Mas. Iya. Wah, berarti Pak Bambang, loh sebentar Pak, dulu kan tidak di sini toh Pak? Iya, sebelumnya saya di kecamatan yang lama di sisi barat. Sejak tanggal 12 Oktober 2022 saya masuk di wilayah Kecamatan Bulak. Nah, sejak itulah kami melaksanakan kegiatan tugas di sini. Nah ini Bapak ini yang saya kenal ini selalu peduli dan memperhatikan sisi-sisi pariwisata. Iya Mas. Pak, ada rencana tak untuk Benteng Kedung Coek ini? Betul Mas. Jadi kemarin kami masuk di Kecamatan Bulak, kami sudah merangkul stakeholder, mulai tokoh masyarakat, generasi muda, bahkan para kader ibu-ibu ikut meramaikan membuat teatrikal. Teatrikal perebutan Benteng Kedung Coek. Nah ini dilakukan oleh masyarakat dan hiburannya untuk masyarakat, dan alhamdulillah
150-an warga ikut berdoyong-doyong mengikuti teatrikal tersebut. Alhamdulillah meriahnya di bulan November dalam rangka Hari Pahlawan itu Ya. kita laksanakan Cak Eri datang, Mas. Cak Eri wali kota Surabaya menyaksikan datang sampai habis, Mas. Hmm. Diawali dengan konvoy sekitar hampir 500 kendaraan sepeda motor keliling dari jembatan Surabaya menuju ke Benteng Gedung Coek. Arah Surabaya. Kok pas ketemu sama Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah camat Gedung Coek. Bulan. Oh, Gedung Coek ngapunten. Camat Bulak ya Pak ya. Iya. Kalau Gedung Coek itu wilayahnya, kelurahannya. Ya. Benteng Gedung Coek ini bagian dari Ya, Kecamatan betul. Bulak. Iku lho rek makane paham ambek kota Surabaya. Ojo mek mau panggoni tapi nggak ngerti. Iya. Pak Bambang, Siap. saya kan lagi ngonten nih. Iya, iya. Lama banget nggak ngonten. Sip. Saya pengen sih ngajak Pak Bambang podcast. Oh iya. Heeh. Kebetulan loh, Mas. Gitu. Ada di wilayah Kecamatan Bulak, SDN Bulak Rukem 1 258 itu punya ruang podcast yang menarik. Oh, Kak, gitu? kepingin ke sana, tak? Ayo. Gitu ta. Iya, ayo kita lihat ruangannya adem, Mas. Di mana kini panas, Mas. Kendaraan saya tinggal. Iya, barengan aja misi Saya Ayo. sama Pak Bambang. Iya, ayo, Oh iya barengan siap aja, Pak. misi Baik. Iya, Siap Mas, Pak. ayo. Lucu nih. Keren. Ayo, lebih menarik kita. Bapak duduk dulu. Ya. Tiba diajak kolaborasi. Saya diajak kolaborasi sama Pak Bambang Semangat. untuk bikin atau untuk podcast dan ternyata beliau konten broadcaster podcast juga. Yuk kita ke SDN Bulak Rugem 1256. Ayo, Rek. Ini jalan masuknya. Nah ini Pak Bambang ke depan ini kayaknya jalannya juga mau diperbaiki mungkin ya Pak. Iya, ini udah ada persiapan untuk Pengurukannya. pengurukan, perbaikan. Siap. Nah ini itu kan banyak terpisah beberapa bagian bangunan Pak. Iya. Itu nanti akan ada nama-nama bangunannya atau kayak gimana Pak? Atau hanya semua jadi satu? Semua jadi satu dan itu menjadikan spot-spot untuk objek kunjungan. Nah, Rek, kalau mau masuk ke Benteng Gedung Coek itu ada pos jaga. Pos jaga ini sebenarnya benteng ini milik Angkatan Darat ya Pak? Iya, dari Kodam. Dalam pantauan dan aturannya Kodam. Nah, ada retribusi nggak Pak kalau masuk Pak? Saya tadi soalnya langsung lolos nih. Biasanya ada. Oh biasa ada. Oh siap. Ayo Mas, kita ke podcastnya SDN Bulak Rukem 1 258. Ini enak. Ada sendiri podcast ya Pak? Ya, ini ada studio tanggal 2 Siap. ruangannya sini Mas. Siap Pak. Pagi Pak Eko. Nih kenalkan Mas Adri teman saya Pak Eko. Mas Adri nih Pak Eko. Pak Eko, oh ya, guru dan operator broadcast sistemnya. Oh iya, siap. Wah, enak Pak ya ruangannya Pak ya? Iya Mas, saya beberapa kali berada di ruang ini Nggih. untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan sekaligus memperkenalkan kepada adik-adik Oh. apa yang bisa dilakukan untuk sekolah SDN Bulak Rukem 1. Biasanya multimedia atau broadcast ini kan di kelas lanjutan ya. Iya, Tapi ini SD sudah ada Pak ya. nah ini yang membuat saya ngajak sampean, ini ruangannya dingin, nyaman, dan mungkin kita bisa memperkenalkan broadcast ini luar biasa sekali untuk di kelas SD. Siap. Saya beruntung sekali ketemu Pak Bambang loh Pak hari ini. Iya, Karena apa? Saya ingat ketemu Bapak waktu itu kita syuting bikin Iya. film Segorong Ewu Pak ya. Iya Mas. Lah kok bisa saya ngonten Benteng itu Nah. kepanggil Bapak. Lah ya itu kebetulan memang ada program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kita ini ambil gambar untuk bercerita tentang bangunan bersejarah yang ada di wilayah kota Surabaya, dan saya ngambil Benteng Gedung Coek.
Mari Mas, kita mulai. Oh iya. Ayo. Wah, siap. Canggih loh, lengkap loh ini. Ya, Wah, ini juga Wah. infonya enak banget. ya ini sambil belajar sekaligus. Pak, saya dulu ini Pak pernah diajak teman-teman. Saya kan Iya. lama di radio ya. Ya Mas. Teman-teman radio itu pernah ngajak saya siaran. Ya. Jadi ini saya nuwun sewu. Saya nggak pernah pakai ini plug ini. Saya pakai satu telinga aja nggak apa-apa. Oh ya boleh. Karena satunya biar didengar untuk suara lu dalam. Betul. Pak, lanjut tadi Pak, Benteng Iya. Gedung Coe Pak. Iya. Jujur ya, saya penasaran sih Pak. Saya itu suka banget dengan sejarah. Iya. Pernah nih adik-adik kelas saya itu bilang bahwa menawarkan saya untuk bikin konten atau film tentang sejarah. Ya. Nah, sempat saya ngumpulin data tentang Benteng Gedung Coe yang tadi Bapak sempat cerita Iya. di lokasi tadi Iya, ya. betul. Selain itu juga ada yang bilang bahwasannya di situ juga pernah ada kerajaan. Itu yang saya masih cari-cari sebelum mana juga gitu ya. Tapi oke lah. Yang kerajaan skip aja. Kita ngomong yang benteng. Iya. Yang Bapak tadi cerita di 1900 ya Iya, berdirinya. betul. Tanggal 30 Maret 1900. Kapten siapa Pak yang mendirikan Pak? Itu Kapten Belanda, Cici Prover, yang memang mendirikan Benteng Gedung Coe. Iya. Dulu itu diawali dari bangunan itu sebetulnya untuk gudang peluru. Awalnya untuk gudang peluru, benteng pertahanan Belanda bagi negara lain yang mau memasuki kota Surabaya di pesisir Surabaya Utara dan Madura. Itu boleh nggak sih Pak disebut juga Ujung Galuh atau bukan? Beda Mas. Oh beda Ya, sih, Pak. beda sekali. Ujung Galuh memang bukan di situ, tapi Benteng Gedung Coe yang berada di pesisir Surabaya Utara dengan perbatasan dengan Madura. Ya. Nah kira-kira ini Pak, yang saya juga pernah ini Pak jalan-jalan ya ke Iya. daerah Madura itu, Ya. yang ada gudang peluru juga Iya, milik TNI kita ya. Ya, betul sekali. Ini ada kaitannya atau kayak gimana? Ada. Jadi memang Benteng Gedung Coe itu tempat gudang peluru. Nah, di sebelah dalamnya setelah Benteng Gedung Coe itu ada lapangan tembak. Nah, lapangan tembak itu memang dikenal sebagai latihan melakukan latihan menembak di sana. Itu memang di situ ada tempat untuk lapangan untuk tembak di latihan zaman dahulu ya, sampai sekarang pun masih dikenal dengan lapangan tembak. Secara sejarah berarti Kapten Cici Proper ini Iya. keterkaitan dengan gubernur-gubernur lama semacam JP Kun itu Iya. di zaman itu Pak ya? Iya, daerah itu betul sekali. Iya. Daerahnya Jan Pieterszoon Kun ya? Betul. Atau Dendels? Ya, eranya Dendels. Eranya Dendels ya. Nah, kebetulan kan memang zamannya Belanda mendirikan Benteng Gedung Coe itu memang maknanya untuk pertahanan Belanda. Dan di sisi yang berbeda, karena benteng ini sangat strategis, di eranya Bung Tomo itu ada perebutan benteng Gedung Coe, kekuasaan pemerintah Indonesia, sehingga direbutlah benteng Gedung Coe ini oleh Bung Tomo yang menjadi akhirnya menjadikan lawan nasional. Itu agresi 1 atau 2 ya Pak? Agresi 2 Mas. Agresi 2 ya. Iya. Berarti di agresi 1 benteng ini masih dalam penguasaan Belanda betul, ya. Di era di era agresi kedua periode 1945 itulah area Surabaya dengan kepemimpinan Bung Tomo berhasil merebut Benteng Gedung Coe dengan disemangati ya. Iya. Bakul soto, bakul sate. Semangat area Surabaya kan dengan Radio Republik Indonesia pada waktu itu Bung Tomo menyemangati semua agar inventarisasi atau aset atau mungkin yang dikuasai oleh Belanda semuanya direbut. Semangat kepahlawanan inilah yang membuat pekiknya warga Surabaya atau area-area Surabaya merebut bangunan termasuk kekuasaan dari Belanda kepada area Surabaya. Kita akui. Selain benteng dan gudang peluru, apakah Benteng Gedung Coe ini Pak digunakan juga untuk penjara? Enggak ya? Ada. Jadi tidak di tempat penjaraan tidak, tetapi khusus untuk pergudangan persenjataan. Intinya di sana.
Jadi begitu merebut Benteng Kedung Coek, Iya, arek-arek Surabaya diagresi dua. iya, Itu berhasil mendapatkan senjata dan amunisi. betul sekali. Wah. Nah, di periode itulah Hmm. arek-arek Surabaya mempunyai persenjataan, kemudian pertahanan ya untuk wilayah kota Surabaya. Ini melenceng dikit nih, Pak, melenceng Ya, dikit. Ini iya. saya tergelitik karena waktu saya nonton film Surabaya 45, Iya. muncullah tank Yankuk. Oh iya, Ya, iya. Yankuk ini kan pelukis dari Belanda yang Iya. terkenal di era Perang Kedua ya. Apakah juga dari sini, dari Wah. Benteng Kedung Coek ini? Kalau benteng ini sepertinya bukan di kategori kavalerinya. Kalau itu di tank itu kan salah satu persenjataan yang berat. Tapi di sini benteng ini persenjataan yang sifatnya ringan. Handy ya, Pak, tidak sampai bukan di tanknya. Apal bahwa ini kavaleri, ini senjata ringan. Jangan-jangan Bapak dulu pernah akmil ini. Pernah wamil, Mas. Oh, udah akmil. Siap, Pak. Menarik. Iya. Nah, Pak selaku camat Bulak ya, Pak? Ya, Kecamatan Bulak. Camat Bulak yang secara geografis memiliki tempat-tempat lokasi bersejarah, lokasi-lokasi wisata. Ya, betul. Tapi yang nggak pernah keplot ya, Pak. Karena milik Kenjeran katanya. Nah, ini makanya saya masuk di Kecamatan Bulak. Saya ingin menciptakan suatu mindset dengan membuat tagline. Tagline Iki Bulak Re itu mempunyai makna sebetulnya, bukan saja menggunakan istilah Surabaya itu Iki Bulak Re itu ini punya bulak, bukan hanya itu saja, tetapi kalimat Iki itu merupakan suatu makna. Kofifah menyampaikan kepada kami pada saat tanggal 12 Oktober 2022 kami menerima penghargaan di Jawa Timur, bahwa masyarakat kota Jawa Timur apabila menemui permasalahan atau mendapatkan permasalahan ya cukup menyelesaikannya dengan menggunakan IKI. Ya, inisiatif, kolaboratif dan inovatif. Jadi permasalahan IKI itu singkatan saja, yaitu inisiatif, kolaboratif dan inovatif. Kami bawa di Kecamatan Bulak. Nah, setelah kami pelajari di wilayah Kecamatan Bulak, ternyata Kecamatan Bulak ini 4 kelurahan, 3 diantaranya adalah kawasan pesisir. Berarti saya anggap ini kawasan wisata, karena di situ fasilitasnya cukup banyak, mulai dari sentra ikan Bulak, shelter, patung Surabaya, jembatan Surabaya, kemudian ada yang namanya THP Kenjeran, dan ada lagi swasta di Kenpak. Yang tersembunyi di dalamnya bukan di pesisir, ada Benteng Kedung Coek dan ada Pura Segara. Pura Segara juga masuk wilayah Kecamatan Bulak. Nah, ini kalau kita sudah bicara strategis geografis ya. Iya, betul. Kira-kira Pak ya, jujur ya, ini mungkin generasi muda seperti yang jauh dari Bulak, mungkin nggak tahu bahwa di Kedung Coek ini ada benteng. Nah, itu dia. Kira-kira rencananya kayak gimana, Pak? Makanya rencana kami kemarin sejak saya masuk di Oktober, November, warga masyarakat, tokoh masyarakat termasuk generasi muda itu mengangkat suatu bentuk teatrikal perebutan Benteng Kedung Coek. Dan ini melibatkan 150 warga bermain di Benteng Kedung Coek tersebut. Dan alhamdulillah Cak Eri, Wali Kota Surabaya, hadir pada kesempatan kegiatan teatrikal itu. Itu salah satu bentuk upaya yang kami sudah lakukan bersama masyarakat, memperkenalkan, mempromosikan dan untuk mengangkat budaya bangunan bersejarah ini perlu kita rawat, perlu kita junjung tinggi dan sekaligus kita lestarikan. Keren. Ya memang harusnya Surabaya sebagai kota pahlawan sebagai kota pahlawan ini harus tahu titik-titik di mana historical building ataupun bangunan-bangunan bersejarah yang nanti gak harus jadi museum lah, tapi setidak-tidaknya generasi muda dan anak-anak penerus bangsa ini tahu bahwasanya ada tempat-tempat yang perlu dilestarikan, perlu dikunjungi,
Betul sekali. Dan kita memperkenalkan ini melalui kegiatan-kegiatan dengan maksud bahwa ada bangunan cagar budaya, bangunan bersejarah yang dulu gedung gudang peluru menjadi bangunan benteng ini perlu kita kenalkan tidak hanya untuk warga Surabaya. Ternyata warga di pesisir Madura, kemudian Sidoarjo dan luar kota bertanya, loh ternyata ada ya kawasan cagar budaya di wilayah Kecamatan Bulak, ada Benteng Kedung Coek. Itu era Belanda perebutan. Nah, akhirnya Benteng Kedung Coek sekarang sudah mulai banyak pengunjung karena penasarannya seperti itu, karena mungkin sudah mulai banyak konten-konten, bahkan sekarang banyak wedding ya, prewed di lokasi tersebut karena nuansanya natural sekali. Foto angle ya. Angle-angle yang dibutuhkan. Ya, ini berarti kan kita sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai tertarik, sudah mulai penasaran. Ya, syukur-syukur nanti bisa dikembangkan untuk kawasan ini lebih baik lagi. Saya jadi pengen bikin foto post-wed ya Pak ya. Oh iya, kan sudah menikah saya. Penasaran karena bangunan ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita lihat dari ketebalan, termasuk kokohan dan karakternya itu betul-betul peninggalan Belanda banget. Jadi dengan cagar budaya yang ada di daerah Jalan Veteran dan Jembatan Merah sekitarnya mirip Pak ya. Iya, hampir sama karakter arsitekturnya di Belanda ya, walaupun beliau seorang kapten J.J. Proper ini tetapi beliau mampu membuat bangunan yang luar biasa sekali, kokoh dan luar biasa. Karakter Belandanya untuk pertahanan luar biasa, termasuk konkretnya. Betul sekali, unik ya. Rasa penasaran saya sudah terjawab Pak. Ayo Mas, kapan kita ke sana? Lah kan tadi sudah ketemu di sana. Iya, maksudnya ke sana lagi. Enggak, saya tahu ini Bapak kayaknya pengen foto-foto ya. Ya gara-gara sampean mau ngomong itu Pak, ini yang ini agak personal nih Pak ya. Ngapunten loh Pak, apa ya? Iya. Saya penasaran, Bapak lomba kenapa ngambil angle Benteng Kedung Coek Pak? Baik, lomba bercerita bangunan bersejarah, ambil angle-nya di Benteng Kedung Coek. Yang pertama kami melihat itu adalah aset Kecamatan Bulak, ya walaupun itu kota Surabaya tapi berada di ruang kerja kami, sehingga kami punya tanggung jawab moral, ya punya tanggung jawab moral untuk mengangkat ya bangunan bersejarah yang menjadikan cagar budaya. Kategori benda itu bangunan yang bisa masuk kategori aset. Sehingga kalau ini tidak kita angkat, kita tidak perkenalkan, kita tidak tunjukkan, bahkan kita tidak bisa menceritakan. Nah ini karena cerita Mas, lombanya itu kan cerita ya. Menceritakan seperti apa sih Benteng Kedung Coek ini, apa cukup sekedar benteng saja, padahal di Benteng Kedung Coek ini bukan bentuk benteng kayak film-film kerajaan, tetapi di situ ada bangunan-bangunan lain yang menjadikan dulu menjadikan pertahanan dari tentara Belanda. Yang kedua menjadikan tempat gudang-gudang peluru, penyimpanan gudang-gudang peluru. Jadi banyak sekali manfaat untuk adik-adik atau warga kota Surabaya. Ya itu terus di storytellingnya sekarang gimana posisinya Bapak? Ya kemarin masuk bercerita itu sebenarnya kami mengambil Kedung Coek itu hasil kita diskusi, ya kita putuskan ngambil Benteng Kedung Coek, dan alhamdulillah dari sekian puluh peserta itu Kecamatan Bulak masuk 10 nominasi atau finalis. 10 PD inilah kami mempersiapkan seperti apa kita bisa bercerita lebih konkret yang bisa menggugah para pendengar nantinya, karena kita di depannya Pak Wali, di depan pejabat struktural lainnya, bahwa kita perlu menyentuh di kawasan tersebut. Kalau saya sih kok ya pede ya, Bapak ini bakal juara 1 ya. Satu ya, kenapa ya? Karena saya ingat banget waktu kita sempat ngobrol-ngobrol waktu Bapak
cerita ke saya punya ide Ya. tentang Segorong Ewu, yang kemudian kita sepakat kita bikin dengan apa Film. film pendeknya. Nah terus kemudian saya juga ngelihat apa result dari single act yang Bapak perankan itu menjadi dua Berganda. karakter. Dua karakter. Ya saya yakin sepertinya nanti di depan bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat ini Bapak sudah firm banget, sudah yakin bisa memerankan itu lagi gitu. Mudah-mudahan. Amin. Ya cita-citanya kayak gitu ya Pak ya. Ya. Jujur aja sih, saya secara pribadi itu punya kegelisahan, punya kegundahan bahwasanya banyak jangankan generasi muda di bawah saya, Oke. di generasi saya pun Ya. nggak banyak tahu tentang Ya, itu, betul. tentang Benteng Gedung Coek. Ya. Ya pasti satu nggak banyak tahu, yang kedua kepeduliannya. Ya, betul. Nah kalau sudah nggak peduli, ini kan berarti dia nggak tahu potensi Ya. dari kewilayahan. Betul. Sedangkan Surabaya sendiri ini kaya akan sejarah, Iya. terus kemudian sadar nggak sadar budaya yang didukung dengan kuliner-kuliner Iya, menarik. iya. Nah ini Pak berkaitan dengan kuliner Iya, iya. yang menjadi kegundahan tadi, kegelisahan ya, kegundahan saya. Nanti kalau misal ini dibuka menjadi tempat wisata umum, Iya. apakah akan ada pedagang makanan minuman di sekitar Iya. atau kayak gimana? Jadi gini, kalau memang ini nantinya akan menjadikan suatu kawasan wisata dan bersifat umum, tentunya kami akan melakukan penataan, Mas. Karena kami kemarin sempat tadi saya cerita bahwa pengalaman kami mengadakan event perebutan Gedung Coek yang hampir 1.000 lebih peserta dan penonton. Itu kita juga menata sentra kulinernya di beberapa titik lokasi yang sudah kita sediakan yang tidak mengganggu aktivitas kegiatan teatrikal dan penonton. Jadi kita ada kebetulan memang luas sekali. Ada spot-spot lokasi UMKM yang kita sediakan. Harapan saya dengan memperkenalkan Benteng Gedung Coek dan nantinya menjadi satu kawasan wisata baru, tentunya roda perekonomian yang ada di wilayah itu akan berputar. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kami dengan UMKM yang muncul, yang disediakan itu bisa lebih baik. Ini kalau itu oke lah, itu oke lah. Tapi yang saya kembali tanyakan ke Bapak nih ya, kegundahan saya itu lebih terutama masalah sampah sih Pak. Ya. Terutama kesadaran, ya belum tentu saya sadar 100%, mungkin saya ada luput-luputnya buang sampah sembarangan. Nah mengenai sampah ini pripun Pak? Dari kesadaran masyarakat tuh, atau Bapak sudah menyiapkan penjaganya sendiri, tim khusus untuk membersihkan sampah-sampah bagi orang-orang yang kurang sadar ini, atau pripun? Ya, jadi kita sempat membangun pemberdayaan masyarakat ini penting. Kita menciptakan yang membentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini termasuk adanya volunteer, warga atau CSR atau mungkin relawan yang peduli lingkungan. Nah, di satu sisi masyarakat yang peduli lingkungan itu kita gerakkan, kita juga menyiapkan fasilitas untuk warga yang berkunjung maupun yang melakukan aktivitas di sana tidak membuang sampah di tempat-tempat. Itu penting. Oke, itu kalau warga. Tapi apakah ada petugas yang nanti? Ada, pasti kita siapkan itu dengan adanya Pokdarwis itu ada petugas yang menjadi kayak pengamanan. Di situ ada petugas keliling terhadap kebersihan lingkungan. Keren. Ini Surabaya bakalan tambah mantap secara sejarah. Sebagai kota pahlawannya ketika ditambah Benteng Gedung Coek ini dihidupkan. Belum lagi ada historical building yang lain semacam gedung peluru di veteran, terus kemudian ada jembatan merah. Nah ini Pak nggak pernah nyapa ininya Pak, apa viewernya Bapak, sapaannya apa untuk viewernya apa Pak, nyapanya Pak? Saya tak ikutin ini. Kalau biasanya kita menyampaikan bahwa bagi siapapun yang masuk di wilayah Kecamatan Bulak, karena memang Bulak itu dulu pemekaran dari Kecamatan Kenjeran, sehingga tagline ini kami gaungkan di setiap aktivitas, termasuk kita perlu menyapa
viewer kita ya. Kalau ada penanyaan kita di sini, siapa kita, jawabnya iki mbulak rek. Nah, itu penting karena di sini ada Panteria Kenjeran. Nah, masih menyebut kata-kata Kenjeran. Ada juga THP padahal Kenjeran. bukan punya Nah, kecamatan Kecamatan Kenjeran ikut terus, tapi padahal itu masuk wilayah Kecamatan Bulak. Iya. Diuntungkan berarti Pak Camat Kenjeran. Nah, ya karena saudara tua. Oh, iya. Oke. Berarti motonya sense of belongingnya itu diperkuat dengan iki bulak rek. Iya, betul. Nah, tapi kalau bapaknya Pak Vio ini apa? Kalau non sewu, kalau saya nyapa viewer saya arek Surabaya. Iya. Nah, sekarang ngapunten Pak, saya ikuti ya Pak. Tapi saya balik boleh ya Pak ya? Iya, Mohon boleh. izin. Iya. Arek bulak mate mantap dan luar biasa. Didukung untuk memajukan Kecamatan Bulak. Oh iya. Nah, kok saya yang jadi closing podcasternya Bapak nih. Kalau closing statementnya saya, ayo rek, kita semangat untuk mengembangkan Benteng Kedung Cowek. Semangat itu ono nang Bulak, iki Bulak rek. Wah. Pak, matur nuwun sangat, saya sudah tercerahkan tentang Benteng Kedung Cowek. Yang tadi juga kita sudah banyak ulas di bentengnya sendiri, terus di SDN-nya ini. SDN ini luar biasa sekali. Betul. Nah, Bapak juga mungkin sering podcaster sama adik-adik ya. Iya, betul sekali. Sayangnya rumah saya agak jauh, jadi nggak bisa sekolahkan anak saya di sini. Nah, oke. Boleh nggak Pak, saya punya satu saran atau satu ide? Ya, monggo Mas. Dengan senang hati. Nah, untuk kebaikan Bulak. Biar nggak blank masyarakat ini, bisa nggak dibuatkan information totem? Oh iya. Ya, jadi semacam tugu informasi betul. mengenai Benteng Kedung Cowek dan sejarah perebutannya. Pasti itu nanti kita siapkan. Makanya Mas kemarin tadi saya sampaikan bahwa perlunya adanya kelompok sadar wisata itu termasuk di dalamnya masyarakat yang bisa membuat promosi informasi yang ada di kawasan. Nah, dengan memberikan saran ini saya terima kasih dan akan kami sampaikan pada Pak Darwis tersebut. Mungkin ada pos-pos tertentu untuk menjadikan satu tempat promosi informasi. Di sini ada apa aja. Di satu sisi ada pesisir, di sisi yang lain ada Benteng Kedung Cowek. Gitu, Mas. Terima kasih. Saya kalau ngambil foto di Benteng Kedung Cowek tapi angle-nya Suramadu tetap. Benteng Kedung Cowek Suramadu karena dekat. Pak Bambang, saya matur nuwun banget sudah diinformasi lebih lengkap, diajak ke tempat yang keren ini, sejuk dan nyaman betul ini. Milik SDN Bulak Rukem 1 ya. Monggo Pak ditutup, saya tak ikutin aja. Terima kasih rekan-rekan semuanya, adik-adik. Saya dari Camat Bulak menutup kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan salam sehat, salam semangat dan rajin belajar untuk selalu meraih cita-cita. Sudah. Surabaya. Surabaya.